Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di New Perspective. New Perspective yang memperbincangkan isu-isu politik, sosial, keagamaan yang sedang hangat yang menjadi perbincangan publik. Nah, pada sore kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yakni salah satu kader muda Ormas NWDI, Yasni. Ya, Mungkin bisa diperkenalkan diri mungkin ya. oke, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zainul Yasni, salah satu kader muda dari Ormas NWDI, Nahdlatul Ulama Diniyah Islam ya. Ya, siap. Nah, kali ini pada podcast ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi terkait dengan jelang muktamar pertama Ormas NWDI yang akan digelar dalam waktu dekat ini gitu. Ya. Nah, bersama kader mudanya kita ingin berdiskusi begitu dari perspektif teman-teman kader muda melihat seperti apa mungkin terkait dengan NWDI ke depan melalui agenda muktamar pertama ini. Nah, mungkin langsung saja mungkin Bung Yasni ya. Yap. Kalau dari teman-teman muda begitu melihat muktamar pertama ini seperti apa begitu? Baik, makasih Bang Yani. Tentu ya menyambut muktamar ini kami dari kader muda tentu sangat menyambutnya dengan sangat baik ya, sangat positif. Iya. Dan ini saya katakan ini sebagai bentuk momentum yang sangat besar, ya, sangat baik di mana setelah pasca ini ya terjadinya pemecahan antara NW dan NWDI dan sekarang ini kita mulai untuk muktamar selama sekitar 1 tahun ya masa transisi dari pertama ini ya bulan Maret kalau nggak salah waktu itu Februari atau Maret. Nah, dan sekarang ini dilaksanakan muktamar ini merupakan satu momentum yang sangat baik untuk kita memulai. Kami di muda itu membayangkan NWD ini menjadi ormas Islam yang sangat sangat adaptif dan berharap itu menjadi melahirkan gerakan-gerakan yang inovatif. Ya tentu dengan perangkat organisasi yang tentu sistematis, terstruktur, baik, termanage dengan baik gitu ya. Dan tentu dengan adanya sistem-sistem yang baik juga dan muktamar ini merupakan satu kesempatan yang sangat-sangat tepat saya pikir untuk memulai itu gitu. Karena gini loh Bang, saya seringkali berpikir kita ini kan berorganisasi bukan setahun 2 tahun atau 10 tahun bahkan 15 tahun. No. Tapi Al-Maghfurullah itu selalu bilang bahwa ila yaumil qiyamah gitu. Sampai artinya forever gitu. Sampai seterusnya. Di mana bahwa kalau kita berbicara bahwa ini gerakan-gerakan organisasi atau kontribusi dalam organisasi itu bersifat berkesinambungan sampai akhirat nanti gitu ya. Tidak ada akhirnya gitu. Berarti kita harus menyiapkan sistem organisasi yang juga punya pola, punya sistem yang rapi juga gitu. Coba deh kalau kita bertanya 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa nggak kita melihat NWD ini kayak gimana? Ada nggak kita bisa membayang itu seperti apa? Sepertinya jarang deh kita bisa membayang itu karena gini. Kami dari generasi muda berharap bahwa melalui muktamar ini akan lahir grand design desain organisasi ini yang sekaligus dibarengi dengan roadmap perjuangan. Jadi kalau kita misalnya 5 tahun ke depan NWD itu bakal jadi seperti apa gitu. Berarti tiap tahunnya itu ada pencapaian yang harus kita dapatkan gitu. Dan melalui muktamar ini harus dirumuskan dengan sebaik mungkin gitu. Dan kita pengen muktamar ini bukan hanya sebatas selebrasi saja, walaupun itu penting ya. Dalam arti bahwa nggak cuman kita berbicara tentang nilai-nilai, tapi kita juga berbicara tentang wow ini secara simbolik nih, wow kita memulai nih, ada semangat baru nih dengan muktamar perdana ini gitu. Jadi kita sambut itu dan kita berharap
itu menjadi permulaan yang baik sih. Gitu. Ya, Bung Yas ini kan salah satu kepanitiaan juga di muktamar gitu ya. Masuk di Kalau boleh saya tahu mungkin apa yang menjadi tema besar dari pelaksanaan muktamar pertama ini dan agenda-agenda apa saja nanti yang akan dibahas dalam muktamar pertama ini begitu kan, tentunya publik pengen tahu juga begitu. Ya, tema saya pikir ini sudah banyak kita bisa lihat ya di entah itu di poster-poster, di banner-banner, baliho, di berita-berita juga, di mana bahwa pada muktamar kali ini mengusung tema tentang khidmat kepada umat dan bakti pada negeri. Gitu. Di mana bahwa NWDI ke depan sudah mulai berfokus kepada isu-isu keumatan. Ya, berfokus pada kontribusi keumatan. Di mana saya pikir tema besar dalam isu umat hari ini itu adalah selain dari isu-isu yang lumrah ya tentang pendidikan, sosial dakwah. Tapi saat ini tuh isu-isu besar tuh mulai bergeser kepada isu-isu ekonomi. Penguatan ekonomi umat lah. Ekonomi umat. Jadi penguatan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat, karena di situ juga menjadi salah satu pintu kesejahteraan saya pikir. Dan NWDI sudah mulai melirik itu gitu, bahwa ini adalah salah satu dari kontribusi untuk menyejahterakan umat. Saya ingat betul beberapa waktu yang lalu ketika di FGD tokoh berbicara NWDI tentang ormas Islam gitu, Syekh TGB itu menyampaikan bahwa semangat beragama itu belakangan ini seringkali lebih condong diarahkan ke isu-isu politik, isu pemerintahan. Jadi itu digeret tuh konteks konsep-konsep agama di situ ditarik-tarik. Tapi jarang sekali kita menarik semangat beragama itu kepada isu-isu ekonomi. Penguatan ekonomi. Padahal betul juga gitu, karena saya pikir dengan Nabi kita nih, Rasulullah saja gitu. Beliau itu seorang pengusaha. Kalau misalnya nih, Andi misalnya Nabi Muhammad menulis CV beliau kurikulum vitae-nya. Jadi riwayat hidup beliau menjadi pengusaha itu lebih panjang, lebih lama dibandingkan beliau menjadi seorang nabi gitu. Iya, betul. Artinya ini kan dan banyak gitu ya para pejuang-pejuang Islam yang mereka juga mulai berpikir tentang bagaimana ekonomi itu bisa mendukung perjuangan fisabilillah gitu. Dan saya pikir ini sudah mulai advance ya. Ini sudah melihat bagaimana isu-isu kekinian gitu, dan sekarang ketika berbicara tentang ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi, penguatan ekonomi, saya pikir juga strateginya adalah ya saat ini bagaimana gerakan ekonomi kreatif dan ekonomi mikro gitu, yang itu mungkin menyentuh kepada masyarakat kecil dengan adanya UMKM, pendampingan dan sebagainya, dan ada koperasi, retail dan sebagainya. Ke depan barangkali NWDI juga akan fokus ke situ di samping berfokus pada isu-isu pendidikan, dakwah dan sosial, dakwah seperti itu. Dan NWDI ini kan tidak bisa juga dipisahkan Bang dengan perjuangan keindonesiaan gitu. Bahkan sejak Indonesia ini belum lahir sampai Indonesia ini lahir, NWDI itu selalu selaras dengan keindonesiaan, nasionalisme dan sebagainya. Sehingga juga melalui muktamar ini mengantarkan semangat kita bahwa ya kita ber-NWDI sama artinya dengan kita ber-Indonesia gitu. Sebaliknya kita ber-Indonesia dengan baik, maka juga sama artinya dengan kita ber-NWDI yang baik. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau boleh kita tahu, ini peserta muktamar dari seluruh provinsi ya di Indonesia, perwakilan provinsi, dan ada juga perwakilan dari luar negeri atau seperti apa mungkin? Iya. Sejauh ini undangan ini kan untuk pengurus wilayah se-Indonesia itu saat ini ada sekitar 22 atau 23 wilayah. Iya, kepengurusan begitu ya. Kepengurusan, dan mereka diundang beberapa delegasi gitu, dan juga untuk perwakilan luar negeri, termasuk perwakilan di Mesir, Malaysia, di Yaman, terus sayangnya di Australia mungkin belum ada. Saya sebenarnya berharap banget ada Australia. Nanti dari mungkin Sudan atau kader-kader yang kuliah lain lah begitu ya.
atau di barat gitu. Mhm. Itu Mhm. ya untuk saat ini sih itu yang diundang dan Mhm. saya pikir ini karena ini kan gawe besar kita Iya semua iya dan iya. semangat ini betul-betul Mhm. seperti kita kayak di-boosting gitu dengan adanya Mmm. semangat, muktamar ini sendiri. Ini animo masyarakat tuh Iya iya. pengen banget yuk rame-rame hadir, ini aja, dari delegasi yang ditentukan jumlahnya banyak sekali yang meminta untuk, "Ayo dong kasih jatah delegasi Mmm. lebih banyak," gitu. Iya iya. Saking apa ya, Saking antusias antusiasnya jamaah gitu. untuk mengikuti Betul, muktamar ini begitu ya? betul betul. Muktamar di Pancor ya? Pancor, tempat Mmm. kelahiran dari Madrasah NWDI Iya itu iya iya. sendiri. Kalau boleh tahu, apakah perkembangan terakhir mungkin, aspirasi dari kader NWDI apakah mendorong tetap Syekh TGB untuk menjadi ketua umum PB atau seperti apa perkembangan terakhir mungkin kita pengen tahu? Ya sepertinya, Heeh. sudah menjadi Iya ini iya. ya, lumrah ya, Iya sepertinya iya. Syekh TGB adalah pilihan yang Oh terbaik untuk oh. jadi Iya iya. PB, Mhm. ketua umum, saat ini karena ini yang namanya kita baru merintis juga walaupun secara semangat, Iya iya. secara Mhm ini mhm. ya, Mhm. apa namanya, sudah Mhm. terbentuk lama lah ya. Iya iya. Tapi dalam semangat yang baru ini tentu juga kita butuh, Mhm mhm. apa namanya, Mhm. pemimpin-pemimpin yang memang seperti TGB ini gitu. Kita butuh itu dan Mhm. jamaah masih membutuhkan itu. Mhm. Adapun mungkin di posisi sekjen atau Mhm. jajaran yang lain mungkin di situlah tempat ada Dinamikanya iya gitu, dinamikanya di dinamikanya. situ gitu. Ada Heeh. banyak aspirasi, ada Mhm. banyak desas-desus, Iya lalu iya. melihat-lihat kira-kira siapa gitu, Mhm mhm. yang layak untuk mendampingi TGB. Mhm. Namun dari beberapa diskusi kawan-kawan muda juga saya perhatikan bahwa, Mhm. ya tentu ada ekspektasi, ada Iya harapan, iya. Mhm. bahwa ke depan siapapun itu Mhm. yang mendampingi TGB, Iya. namun Mhm. mereka adalah orang-orang yang satu, orang teknis, Iya ya, iya iya. yang mampu Fusi. mengeksekusi Iya. dan mampu menerjemahkan ide-ide besar Besar. TGB, Iya, betul gitu. betul betul. Mhm Ya, mhm. jadi TGB kan selalu punya Iya. lompatan-lompatan Heeh. besar. Lompatan Nah ide, pemikiran. iya, Heeh. Heeh. pemikiran-pemikiran, terus, inovasi-inovasi, Mhm lalu dengan, mhm. harapan-harapan besar Mhm. yang nggak banyak dari, Mhm. kader-kader ini mampu untuk menerjemahkan apa maunya TGB Oke atau oke. bisa mengeksekusi, Iya iya iya. apa, harapan dari TGB itu. Nah, jadi harapannya, Mhm. melalui muktamar ini ya ke depan kita berharap bahwa Mhm. siapapun mereka, Mhm. ya mereka ini adalah, beliau-beliau itu adalah orang yang mampu, melihat, Iya iya. atau bisa mengeksekusi, Mhm mhm. ide-ide Mhm. besar dari TGB dan tentu juga bisa Mhm mhm. memainkan ini Mhm. ya, apa mengharmonisasikan Mhm. dan mengorkestrakan, struktur Iya yang iya. ada baik di jajaran PB dan juga yang ada di bawah-bawahnya gitu. Iya iya iya. Ya, Kalau dari teman-teman muda, apa yang menjadi harapan terbesar lah begitu, eee, bagaimana NWDI ini ke depan gitu, pasca, muktamar ini begitu? ya, Heeh. mmm, ya, sejujurnya gitu, kalau kita melihat kan antara organisasi dengan Mhm. kader ini satu kesatuan Satu yang kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan, pisahkan. ya. Iya iya. Artinya bahwa, Mhm. mmm, organisasi ini Mhm. bisa besar apabila kader-kader di dalamnya juga mulai berpikir dan bertindak yang besar gitu. Besar, ya ya. Mhm. Terus juga bisa berani melakukan lompatan-lompatan besar dan juga Mhm. memberikan kontribusi-kontribusi Musim besar. besar. Ya ya ya. Dan begitupun sebaliknya, Mhm mhm. organisasi juga Mhm. bisa Mhm. membesarkan kader-kadernya Iya iya. apabila organisasi ini bisa diatur, Mhm. di-manage dengan sistem yang rapi, Mhm ya. mhm. Dalam arti gini, jika nih organisasi ini punya punya grand design sudah nih, Iya grand iya. design, terus Mhm. pemetaan kader-kadernya juga jelas, grand design, Mhm. gambaran besar dari, Mhm. organisasi ini, Mhm. jelas gitu bahwa, oke, dalam 5 tahun misalnya gitu, Mhm. NWDI ini punya kader-kader setidaknya misalnya 1.000 doktor Iya misalnya iya. atau 5.000 master gitu Iya. misalnya. Mhm. Terus para itu untuk di kader misalnya. Terus, mereka yang berada di korporasi atau misalnya Mhm. punya perusahaan atau apa dan Mhm. sebagainya, mereka juga tersebar gitu di berbagai,
di berbagai posisi-posisi strategis yang pada akhirnya nanti bisa berkontribusi gitu untuk membangun masyarakat, membangun umat gitu. Terus selanjutnya di bidang pendidikan pun juga begitu, di bidang ekonomi tadi, di bidang sosial, di bidang yang lain-lainnya juga terpetakan dengan baik. Lalu bisa kita siapkan. Bisa organisasi ini bisa menyiapkan kalau misalnya itu targetnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan. So tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai pada goal itu. Dalam arti sekarang yang S1 berapa? Di jurusan ini berapa misalnya? Yang mau lanjut S2 berapa? Di NWDI ini kita masih kekurangan apa saja? SDM-nya misalnya. SDM-nya kita kekurangan apa gitu. Dan itu pemetaan itu harus jelas. Sehingga kita bisa melihat bahwa misalnya NWDI ke depan misalnya butuh kita perlu punya rumah sakit misalnya. Berapa dari kader-kader ini yang menjadi perawat, menjadi dokter, disiapkan untuk jadi spesialis dan sebagainya. SDM-nya lah begitu. SDM-nya gitu ya. Terus selanjutnya yang misalnya mau buka kampus baru, berapa dari mereka yang disiapkan untuk sekolah mengambil jurusan tertentu untuk membuka jurusan baru untuk di kampus baru tersebut misalnya. Mau membuka satu misalnya perbankan misalnya atau perbankan syariah untuk mengembangkan, memberdayakan ekonomi umat misalnya. Berapa dari mereka yang disekolahkan jadi akuntan, banker dan sebagainya gitu. Sehingga kalau misalnya jelas itu pemetaan itu, kader-kader pun juga bisa didistribusikan gitu, disiapkan gitu. Berarti kalau sekarang S1 berarti 4 tahun atau 5 tahun ke depan sudah ada master dan doktoralnya sekian. Itu untuk dari pemetaan kader. Terus juga untuk dalam hal dakwah. Tuan guru kita, berapa jumlah tuan guru kita ini yang memang dia misalnya mahir atau memang expert dalam tafsir, bidang hadis, bidang faraid, terus bidang yang lain-lain begitu ya. Terpetakan dengan baik. Selain dari tuan guru, siapkan juga puan guru yang perempuan maksudnya. Perempuan. Jadi kita kan belum punya tuh, walaupun muslimat sudah sekian banyak, tapi kita tuh butuh puan guru gitu. Sehingga ketika nanti pengajian-pengajian muslimat atau apa gitu, yang perempuan-perempuan ini, puan guru ini yang bisa mengisi. Yang bisa tampil lah begitu. Bisa tampil gitu. Begitupun misalnya dalam konteks politik. Ini siapa nanti yang mau jadi birokrat, menjadi politisi, udah dikader tuh sejak awal gitu. Disiapin gitu. Sehingga tidak pas pilkada lalu bingung nih siapa nih yang mau dipasang. Jadi udah dipersiapkan. Kalau kita udah jelas grand design itu akan menjadi peta bagi peta roadmap perjuangan kita. Jadi kelihatan dan itu bisa dievaluasi gitu. Dalam arti kalau sudah bisa dievaluasi seperti misal tahun ini target kita apa, ternyata nggak tercapai, what's wrong? Apa yang salah? Gitu. Iya, apa nih yang salah? Apa yang perlu diperbaikin? Apa yang perlu dievaluasi? Seperti itu. Dan saya pikir, saya berharap dan kami yang muda berharap bahwa organisasi ini maju bukan secara natural majunya, tapi by design. Gitu. Kalau natural kan dalam arti ya udah ngalur. Ya mengalir saja. Ngalir gitu. Kan. Tapi kalau misalnya itu dia majunya dengan by design berarti kan emang dipersiapkan gitu. Dan saya pikir muktamar ini jadi momentum yang sangat pas. Ya telah bergabung bersama narasumber setia kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Pak Dokter, tadi kita sudah berdiskusi banyak dengan Bung Yasni terkait dengan NWDI jelang muktamar pertama. Nah, sebagai seorang akademisi, apa yang Pak Dokter lihat dari agenda muktamar pertama dari Ormas NWDI ini, Pak Dokter? Ya, terima kasih banyak Mas Yani. Mohon maaf ada acara tadi. Mas Yasni, selamat datang di podcast kita. Pertama saya ingin memberikan catatan begini Mas Yani, bahwa NWDI kalau kita bicara level akademik ya, dari rangkaian acara muktamar itu luar biasa lah. Jadi jarang sekali kita melihat ormas-ormas lain yang punya rangkaian acara yang banyak begitu, mengundang tokoh-tokoh nasional, kemudian berbicara dalam forum seminar, kemudian dan forum-forum yang lain. Saya kira ini menjadi catatan yang luar biasa ya. Bagaimana kemudian NWDI bisa berbicara di level nasional. Kemudian yang kedua Mas Yani, bahwa muktamar pertama dari NWDI ini
tentu juga ini terobosan baru ya. Artinya bahwa kalau dulu mungkin NWDI hanya sebatas nama madrasah, tetapi kalau orang bicara naik kelas itu ada statusnya naik kelas begitu kan. Bahwa sekarang sudah menjadi ormas yang menjadi lahan baru untuk perjuangan teman-teman kita di NWDI. Karena berorganisasi ini kan tujuan kita satu sebenarnya. Tujuannya bukan hanya mengembangkan organisasi, memperkuat solidaritas antara jamaah, tetapi kalau kita lihat konsep berorganisasi versi Maulana itu kan li'aizzil Islam wal muslimin. Bagaimana kemudian kita menjayakan ya, membangun, mengembangkan kejayaan nilai-nilai Islam dan juga kesejahteraan teman-teman muslim. Saya kira ini adalah yang dikembangkan oleh teman-teman NWDI, ingin mencoba untuk melihat memberikan kontribusi terhadap pengembangan umat begitu. Nah, kalau kita bicara tujuan ini tentu Muktamar NWDI ini menjadi step awal ya, untuk kemudian mengembangkan dan ikut terlibat dalam diskursus yang sangat penting menurut saya. Karena bagaimanapun bahwa sebagai kelompok azwaja, saya kira NWDI memainkan peran penting di sini, Mas Ani. Bagaimanapun masyarakat kita sedang mengalami krisis identitas ya, negara kita diambang perpecahan juga, dan saya kira kehadiran NU, kehadiran NWDI, kehadiran NW, kehadiran Muhammadiyah ini sangat penting untuk membangun kebersamaan ya, unity dalam diversity begitu, unity in diversity. Saya kira ini menjadi catatan awal saya, Mas. Ya, ini kan Pak Dokter, kalau kita lihat kan Tarunut pasca berpisah dari NWDI ini kan baru berusia 1 tahun dan ini muktamar pertama. Nah, ke depan seperti apa Pak Dokter memandang, melihat NWDI ini ke depan, terutama pasca muktamar gitu, dan apa yang harus dilakukan oleh NWDI? Saya sih melihat sebenarnya kalau kita bicara historis, sebenarnya kan NWDI ini seharusnya, ini menurut pandangan saya, Mas Andi, bukan muktamar pertama. Karena bagaimanapun kan NWDI adalah sambungan dari NW. Karena kondisi sosial ya, kondisi politik yang kemudian memaksa kita, memaksa seluruh elit-elit dulu yang namanya Nahdlatul Wathon, bahwa NWDI ini adalah sebagai solusi kan begitu. Sehingga semua kita merasa aman, semua merasa tenang. Karena bagaimanapun niat baik itu tidak cukup ya, kita kemudian ingin berkontribusi begitu, pasti ada halangan, ada tantangannya. Saya kira NW sebagai ormas yang terbesar di NTB ya, termasuk sekarang NWDI yang terbagi ke NWDI, ini saya kira tantangannya luar biasa, Mas. Kalau misalkan tidak saja kita menghadapi isu internal, saya yakin mungkin NW ini sudah berkibar kemana-mana begitu. Tetapi dengan kondisi sosial, setting politik, dinamika di internal kita yang kemudian memaksa bahwa kemudian NWDI juga lahir. Kalau saya sih sebenarnya harusnya NWDI muktamarnya bukan yang pertama kalau menurut saya, Mas. Mungkin muktamar kelanjutan dari NW, karena bagaimanapun kan NWDI ini historisitasnya ya, NWDI kan sebagai solusi di sini kan, bukan sebagai ormas baru kalau menurut saya. Seandainya misalkan tidak ada paksaan, tidak ada kondisi politik, yang mungkin tidak lahir juga NWDI ini kan. Tetapi ya sudahlah, ini kan sejarah kita, Mas. Dan tentu menjadi pelajaran penting buat kita sendiri bagaimana kemudian mengelola, karena bagaimanapun ormas-ormas tradisional ini ya, tradisional dalam artian bukan tradisional cara berpikirnya, tetapi yang memegang tradisi. Beda dengan kelompok-kelompok salafi, pioris ini kan dia mencoba melepas dari tradisi keislaman kan, tradisi Islam lokal lah. Tetapi teman-teman kita yang tradisionalis, yang masih memegang tradisi, saya kira butuh penguatan ya, seperti manajemen konflik, bagaimana mengelola kompetisi di antara kader, ya bagaimana mengelola manajemen konflik di internal. Saya kira ini PR besar kita lah. Karena bagaimanapun yang namanya konflik masa ini sejak Nabi Adam ada begitu. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi tidak perlu kita memandang bahwa NW berkonflik seolah-olah semua merasa ini sesuatu yang negatif begitu. Tidak, tetapi ya inilah, jangankan kita, keluarganya Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada nabi-nabi yang lain juga mengalami konflik yang sama. Nah, artinya sekarang dalam konteks bermasyarakat modern, saya melihat mungkin penguatan ini yang penting buat kader-kader NWDI, jangan sampai kemudian ini juga akan terulang kembali gitu di kalangan internal.
ya termasuk Nahdlatul Wathon. Saya kira ini warning yang luar biasa buat teman-teman kita di sebelah juga, karena ini potensi konflik internal luar biasa, Mas. Dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita berlegowo lah bersama-sama membangun organisasi ini. Karena tidak ada satu orang yang merasa super power di sini kan. Itu sih yang saya lihat, Mas, bahwa mungkin ke depan tentunya PR NWD ini banyak sekali. Yang pertama kalau kita bicara pendidikan, bagaimana kemudian pendidikan di bawah lembaga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini kemudian bisa setidaknya equal lah, bisa bersaing dengan lembaga pendidikan ormas yang lain. Jadi ya seperti Muhammadiyah, NU juga mulai mengejar target di mana-mana bangun kampus. Nah, kemudian bagaimana NWDI seharusnya juga bisa lah. Saya yakin bahwa kalau kita minta di pemerintah mungkin mereka tidak akan mempersulit gitu. Karena kita kan mau membantu pemerintah juga. Nah, itu dari segi pendidikan ya. Kemudian dari segi dakwah, apa yang dilakukan oleh Tuan Guru Bajang, konsep dakwah wasatiyah ini sangat penting ya. Bagaimana melihat kondisi bangsa kita, banyak sekali ulama-ulama yang kemudian terjebak dalam ekstremisme ini, menantang pemerintah, sedikit-sedikit memfitnah bahwa ya kalau sudah kita berlawanan, kita akan menghadapi tentara, kita akan menghadapi pressure dari pemerintah ya. Kenapa kemudian tidak kita berkolaborasi? Saya kira posisi NWDI dengan konsep Islam wasatiyahnya ini menjadi semangat baru begitu. Ke depan saya yakin bahwa NWDI bisa bermain banyak di level nasional. Kemudian begitu juga dari sisi politik, Mas Yani. Ini saya kira sangat penting juga, Mas Yani. Mohon maaf Mas Yani, saya komentar. Jadi NWDI kan kita tahu ya, walaupun kita berstatus ormas ya, tetapi politik ini juga tidak bisa kita nafikan. Kita butuh cantolan, butuh link ya. Sekarang bagaimana kekuasaan di negara ini kan dipegang oleh partai politik. Anda mau jadi duta besar, Anda mau jadi menteri, Anda mau jadi siapa, kalau nggak ada cantolan partai politik ya kita seperti orang nganggak begitu kan. Jadi perlu ormas ini juga aktif. Saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman NWDI sudah sangat pas, mencoba untuk berafiliasi dengan salah satu partai nasional, ya Nasional Demokrat. Ini menurut saya terobosan yang bagus, bagaimana kemudian bisa menampung aspirasi kader-kader di bawah begitu, terutama aspirasi politiknya. Dan saya pikir juga dengan lahirnya NWDI ini adalah bentuk semangat untuk move on dari masa lalu. Jadi kita udahlah gitu ya. Yang lain fokus menatap masa depan. Bagaimana dengan adanya wadah baru lah istilahnya, yang dimana secara institusi juga merasa secure untuk mengekspresikan diri tanpa lagi ada yang ngerembeng-ngerembengin ya loh masa kita, atau jangan ada lagi yang terus saja kita saling tarik menarik dan sebagainya. Sehingga sekarang dengan adanya NWD sendiri sudah berfokus untuk come on, kita ini udah hidup di zaman milenial, dengan tantangan globalisasi, ada agenda-agenda keumatan yang jauh lebih besar, jauh lebih esensi untuk kita tatap gitu. Sehingga sekarang saya pikir dengan hadirnya muktamar ini menjadi satu momentum. Sekarang menjadi satu momentum yang sangat baik. Walaupun nih kalau orang mungkin melihat oke lah kita ber-NWDI dengan cukup dengan semangat memegang nilai-nilai dan tradisi, tapi terkadang di satu kondisi kita butuh seremonial gitu seremonial atau simbol-simbol ini yang pada akhirnya merasa bahwa itu jadi kesempatan untuk kita nge-boosting semangat kita, pengabdian kita pada organisasi, sehingga ini muktamar perdana, kita menyambut itu dengan sangat baik gitu. Dan secara nggak langsung bahwa secara psikologis kita dengan adanya muktamar pertama kan sudah mulai terdorong untuk berpikir kita udah ini muktamar pertama, so what and how, gimana nih kita ke depannya. Ini merupakan awal yang baik. Kalau baik kita memulainya gitu, ini kedepannya juga akan jauh lebih baik gitu, lebih gampang untuk kita memulai. Makanya ini di muktamar pertama ini perlu banget untuk kita diskusikan terkait dengan tadi kita bicara tentang grand design perjuangan, terus selanjutnya roadmap perjuangan. Karena kan kita akan terus sampai seterusnya untuk
berorganisasi gitu. Artinya kontribusi itu tidak henti gitu. Bukan hanya sampai mungkin kalau di pemerintahan ada periode-periode ininya gitu. Tapi kita berkontribusi itu sampai seterusnya gitu. Mungkin kalau orang berpartai bisa saja gitu akan bubar partainya dan tapi Al-Maghfurullah sebagai pendiri itu selalu mengatakan bahwa terus kembangkan NWDI NWDI dimanapun berada menjadi rahmatan lil alamin seluruh alam ila yaumil qiyamah gitu. Like like never ending gitu. Gak ada akhirnya gitu. Bahwa kontribusi itu harus terus berlanjut gitu. Dan karena kontribusi ini terus berlanjut, maka visi besar itu harus tetap, tapi perlu pivot. Kita perlu penyesuaian dengan metode-metode menjalankan organisasinya sesuai dengan zaman. Zaman Al-Maghfurullah ya tantangannya beda, masyarakatnya beda, situasinya beda. Ya zaman kita saat ini berbeda juga, maka cara menjalankan organisasi itu pun tentu harus disesuaikan dengan konteks hari ini. Metode mengembangkan pendidikan, metode mengembangkan dakwah, metode mengembangkan sosial, metode untuk juga pemberdayaan ekonomi umat saat ini isu-isu terkini ya. Harus disesuaikan dengan konteks ini. Maka kader-kadernya pun juga harus dipersiapkan gitu sesuai dengan perkembangan zaman ini gitu. Tadi Pak Dokter, salah satu yang menjadi fokus diskusi kita juga sama Bung Yasmin tadi kan bahwa kedepannya Inuit tidak hanya fokus pada tiga pilar seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan, dakwah, sosial, tetapi akan menjadi hal penting juga ke depan adalah bagaimana penguatan ekonomi umat ini. Ya, seperti apa Pak Dokter melihat begitu peran yang harus dimainkan oleh NWDI ke depan untuk penguatan umat, karena bagaimanapun kita tahu sendiri kan kondisi jamaah kita di Lombok ini kan masih banyak yang ekonomi lemah lah begitu, dan ini juga perlu perhatian kita bersama begitu sehingga mereka bisa beranjak menjadi lebih sejahtera begitu. Iya Mas Arni, saya kadang-kadang geli juga melihat ya ketika ada berita bahwa NTB itu salah satu provinsi yang termiskin katanya. Saya melihat ukurannya di mana kemiskinan itu kan. Coba kita lihat kalau orang naik haji, NTB ini paling tinggi loh. Masa tunggu sekarang 30 tahun sudah. 30 tahun di NTB. 35 ya terakhir. Ya artinya kan masyarakat kita sejahtera sebenarnya kan dia mampu naik haji. Saya kira ini orientasi apa ya? Ya mungkin konsep pengembangan ekonominya kali ya. Orang Sasak kita tahu punya nilai-nilai yang sangat humble, yang sangat sederhana, tidak mau terlalu banyak mikirin material. Gitu. Mereka hidup, tapi ini sesuai lah dengan kondisi cultural kita ya, kondisi demografi kita, geografis kita yang sangat peasant ya, bahwa masyarakat petani ya memang mereka mikir untuk hidup besok lah. Tetapi catatan saya Mas Ani bahwa jangan sampai kemudian kita melihat masyarakat kita ini inferior. Orang Sasak dianggap tidak mampu. Banyak orang Sasak yang sekolah di luar, bayangkan walaupun secara luar mungkin mereka kelihatan rumahnya biasa, kemudian orangnya petani, orangnya pakai sarung, tapi jangan dikira ya nggak Mas Hasan, jangan dikira masyarakat kita ini punya kemampuan daya ekonomi luar biasa. Di tengah misalkan asumsi orang kita tidak punya uang, tidak punya pekerjaan tetap, tapi bayangkan dia mampu menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi kemudian kita bicara kontribusi NW luar biasa, bahwa mereka NW sudah menyediakan sekolah, menyediakan perguruan tinggi, tempat anak-anak kita sekolah. Ya tentunya Mas Yani tantangan ekonomi ini kan selalu dinamis ya. Ya PR kita ke depan bagaimana kemudian merumuskan supaya masyarakat kita ini mungkin bisa naik ke yang lebih begitu. Tapi bicara kemiskinan, ini lagi-lagi kemiskinan ini apa ya? Karena saya mikir apa sih kemiskinan itu? Ya, bisa saja masyarakat kita tidak merasa miskin. Ya, dia bahagia dengan hidupnya yang sederhana, toiletnya yang biasa-biasa. Ini kan kategorisasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok developmentalis kan, kelompok-kelompok barat yang melihat bahwa Anda harus rumahnya begini, toiletnya begini kan. Kalau orang masih berak di sungai, why not gitu kan? Kalau mereka masih bahagia gitu loh. Ya artinya ya inilah. Saya kadang-kadang mikir bagaimana kemudian kemiskinan ini ya oke lah kalau memang asumsi kita masyarakat Sasak miskin ya, mungkin mereka tidak punya pekerjaan tetap ya, karena ya faktor modernitas juga. Orang tua kita dulu ketika dia panen dia nyimpen padi gitu loh di lumbung padinya, di geleng padi kan, jadi mereka bisa survive. Sekarang masyarakat kita harus beli beras, susah.
semakin susah justru di konsep negara modern ini kan. Apakah kemudian bisa nggak kita tarik mereka ke nilai-nilai lama begitu. Ini tantangan kita lah. Tetapi Mas Ani bahwa tentu juga sebagai organisasi yang modern dan tanda kutip ya, unsur ekonomi saya kira perlu menjadi stressing lah di sini. Bagaimana kemudian memutus mata rantai ini. Kita miskin kan karena terlalu banyak beban kita, Mas. Taruhlah saya misalkan sebagai PNS, lalu ada adik saya yang tidak punya pekerjaan, si A tidak punya pekerjaan, sementara saya harus membantu mereka. Artinya kan saya kapan majunya kan, saya ketarik terus begitu. Nah, seandainya pemerintah di sini kemudian bisa menyediakan lapangan kerja, kemiskinan kan nggak perlu pakai teori. Kalau ada lapangan pekerjaan, ada income, selesai kemiskinan. Kita dosen bisa saja miskin ketika misalkan banyak hutang, banyak di mana-mana kan. Nah, artinya bahwa sederhana saya melihatnya. Orang selalu bicara kemiskinan, tetapi rumusannya itu loh, tidak perlu pakai teori banyak. Seandainya pemerintah kemudian bisa bekerja dengan swasta, membuka lapangan pekerjaan, orang semua dapat income dan semua kita ingin bekerja. Nah, ini konsep negara-negara barat saya lihat ya, semua orang harus bekerja, karena kebutuhan ini banyak. Sementara di kita kan kita kadang-kadang selalu bergantung kepada orang. Ya. Jadi konsep orang tua kita kan dia anak tahu nyandar katanya kan. Jadi ketika anaknya berhasil ada tempatnya nyandar. Beda dengan prinsip orang tua di barat, mereka sangat gengsi minta duit sama anaknya kan. Nah, ini saya kira ada nilai-nilai yang berbeda Mas Yani di antara kalau kita berguru atau melihat negara-negara maju. Tetapi kalau rumusan saya sangat sederhana. Pemerintah mungkin perlu hadir di sini. Ya nggak usah kompleks lah begitu. Ketika petani misalkan harga produksinya menurun ya, ketika banyak misalkan, ini kan pemerintah perlu hadir begitu. Bagaimana kemudian mereka perlu memanage ini. Atau ketika harga barang naik, petani kita ngeluh misalkan ya. Kan ini tentunya ya ini PR besar negara kita, tidak bisa membuat satu harga di semua barang begitu. Ya enggak? Kalau di Malaysia ya harga telur sama, harga ini harus sama, nggak boleh. Yang lain tiba-tiba yang di sini mahal, di sana murah, nggak bisa begitu. Nah, ini saya kira kelemahan negara kita ya. Kedepannya kita berharap negara juga hadir. Nah, sebagai kelompok civil society, saya kira NWDI punya ruang yang lebih luas di sini. Bagaimana mereka misalkan ya minimal punya koperasi, mungkin diperbanyak UMKM, memperbanyak teman-teman NW jadi pengusaha. Ya, karena di Indonesia sendiri hampir berapa persen ya jadi pengusaha begitu, sangat minim sekali. Hanya 2% dari jumlah penduduk kita yang 270 juta ya, hanya 2% kan, kecil sekali. Nah, di NW berapa pengusahanya kan? Indonesian Chinese. Kecil. Dibandingkan negara-negara yang lain, kita yang paling kecil. Dibandingkan Malaysia, Singapura, Brunei, kita yang paling kecil. Makanya Bang, yang sering nyeletus gitu. Kalau di NW ataupun NWDI itu ada kayak himpunan guru, misalnya, himpunan pemuda, himpunan mahasiswa, kita ini ke depan harus punya himpunan pengusaha, gitu. Ini yang belum ada ya? Itu belum ada. Himpunan pengusaha, sehingga itu nanti akan lahir di situ kalau misalnya udah jadi pengusaha, bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Gitu. Jadi kebayang nggak sih, Bang? Ke depan misalnya ketika ada mau bangun madrasah, nggak lagi gitu nyodorin proposal. Woi, kader-kader nih. Ada duit, nyumbang usaha kan gitu loh. Jadi berbeda kalau misalnya kader baik itu bagus. Dia mungkin bisa jadi guru, bisa jadi ini mengabdi, tapi kader baik dan kaya bukan sekedar jadi guru, bisa jadi bangun madrasah. Bisa jadi bangun masjid gitu loh. Bisa jadi berangkatkan haji umroh. Keren banget gitu. Itu terus juga saya memiliki pandangan sedikit pandangan yang berbeda melihat bagaimana fokus atau concern pada isu pemberdayaan ekonomi umat dan sebagainya. Karena mungkin kita melihat selama ini kita ini belum mandiri, Bang. Belum mandiri dalam menjalani organisasi kita ini, terutama masalah misalnya urusan finansial organisasi. Karena bagaimanapun juga walaupun kita organisasi, ini organisasi kan ada yang fully volunteer atau fully charity atau kalau organisasi itu bisa dia fully bisnis gitu loh. Nah, sekarang muncul ada social entrepreneur, di mana organisasi social enterprise gitu. Penggabungan antara konsep-konsep yang volunteer ini, sukarelawan ini, dengan konsep-konsep ada revenue profit digabungkan di tengah-tengah sehingga tidak cuman kalau bisnis kan pure profit, kalau charity dia
full sukarelawan. Nah, ini ada di tengah-tengah. Dan itu sebenarnya udah dilakukan oleh Al-Maghfurlah. Social entrepreneur itu bahwa dulu Al-Maghfurlah itu tetap meminta SPP, misal meminta sumbangan kepada masyarakat, tapi bukan untuk memperkaya diri beliau, tapi untuk sustainabilitas perjuangan atau agenda-agenda organisasi, pengabdian-pengabdian itu. Karena kita nggak selamanya bisa menjalankan organisasi ini dengan cara ya udah modal ikhlas saja gitu. Kita tetap butuh bensin untuk bergerak gitu loh, operasional dan sebagainya gitu. Terus madrasah-madrasah kita juga misalnya. Kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan, pengajaran, iya kita harus freedom financial freedom juga gitu. Di madrasah atau di kampus itu sehingga guru-gurunya sejahtera, sehingga dia fokus meningkatkan kompetensinya, fasilitas lengkap, bagus, tersedia gitu. Begitupun dengan dakwah-dakwah tuan guru, tidak lagi misalnya jamaah memberikan apa gitu misalnya dia udah nggak membutuhkan itu gitu karena sudah pun, dan Al-Maghfurah kan begitu gitu, mencontohkan itu gitu. Social enterprise itu sebenarnya udah dilakukan. Begitupun dalam organisasi di badan otonom, di badan otonom dan non otonom, harusnya itu sudah mulai gitu dengan cara melirik bagaimana pengelolaan manajemen ekonomi yang baik gitu, finansial ini gitu. Terus kemandirian, mengasah kemandirian kita dalam menjalankan organisasi ini gitu. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi gitu, kalau kita ngelihat ya banyak sekolah-sekolah atau institusi swasta yang maju-maju berkembang itu ketika dia sudah secara finansial udah nggak masalah gitu. Ya tidak lagi menunggu misalnya donasi dari mahasiswanya atau misal donasi dari jamaah, donasi dari alumni atau pemerintah, tapi dia secara revenue ini udah punya revenue stream yang jelas gitu. Sudah ada coba deh kita ngelihat seperti Muhammadiyah misalnya. Beliau di Muhammadiyah kan tidak ini, kalaupun misalnya nggak punya tidak bergantung pada negara ini secara finansial, tapi kan mereka sudah punya usaha rumah sakit, pom bensin, unit-unit usaha dan sebagainya gitu. Terus bukan lagi organisasinya meminta jamaah untuk menyumbang kepadanya, tapi organisasi ini justru memberikan sumbangan kepada jamaah. Dan sekarang kan jamaah sekarang ya tanda kutip ya banyak yang pragmatis. Banyak yang pragmatis dalam arti bahwa oke lah gitu, saya mau aktif berorganisasi, tapi apa yang saya dapatkan dari organisasi. Banyak akhirnya misalnya jamaah-jamaah yang mungkin dia ngerasa bahwa hadir pengajian bukannya mendapatkan sesuatu, tapi misalnya dipaksa untuk berdonasi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya organisasi sudah ini gitu ya mandiri secara finansial, maka tidak lagi bergantung dengan itu. Dan kalaupun ada jamaah yang menyumbang, berdonasi untuk itu, ya tetap bisa diterima, tapi tidak bergantung pada itu. Gitu. Paham ya, sesuatu yang berbeda ya. Nah, saya pikir ini menjadi fokus pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi ini bukan hanya untuk umat, untuk apa yang kita berikan ke umat, tapi juga untuk sustainabilitas, keberlanjutan perjuangan juga gitu. Dan ya saya pikir ini penting sih gitu. Ya, seperti itu kalau saya melihatnya. Ya, terakhir mungkin Pak Dokter, apa yang kira-kira Pak Dokter yang menjadi tantangan terbesar NWDI ke depan, termasuk juga apa yang mesti harus dilakukan NWDI ke depan sehingga bisa lebih lagi untuk berbicara di tataran nasional maupun internasional gitu, Pak Dokter. Ya, saya kira apa yang dikatakan Mas Hasni tadi mengenai konsep ikhlas ya. Sebenarnya kan ikhlas itu kalau menurut saya itu makhluk pada Tuhan sebenarnya. Jadi kita disuruh sholat ya, walaupun imbalannya surga, tapi kan surganya nggak kelihatan kan. Jadi nantilah kita berpikir surga gitu. Tetapi tugas kita ini yang orang lupa bahwa di agama itu sebenarnya yang didorong itu bukan membuat orang ikhlas. Artinya bukan menyuruh orang untuk ikhlas, tetapi bagaimana kita membuat mereka ikhlas. Ketika guru misalkan ya, guru sekolah gajinya cukup ya, sejahtera, nggak perlu kita bicara Anda harus ikhlas gitu. Dia akan otomatis akan menjadi ikhlas. Nah ini saya kira menarik ini. Nah kemudian catatan yang kedua, memang organisasi kita masih banyak perlu pembenahan.
Mas Hasni, termasuk juga tadi dikatakan mengenai dana ya mungkin anggaplah dana modal yang dimiliki oleh organisasi ini apa. Selama ini kita lihat nomor rekening aja saya nggak tahu ada, tapi waktu dulu muktamar yang dulu di Narmada Pak Ketum bilang saya nggak pernah lihat duit katanya kan, nggak ada duitnya di rekening begitu. Nah artinya kan kita secara manajemen ini sangat kewalahan begitu untuk mengatur hal-hal kecil lah. Saya kira organisasi juga butuh dana sendiri, yayasan dana sendiri. Nah ini bagaimana cara kemudian mengelolanya, saya kira ini Mas Yani PR besar kita ke depan. Supaya NW juga tetap sustainable exist ya, jangan kemudian ketika ada acara lalu semua sibuk nyari proposal kata Mas Hasni tadi. Ini NW ini harus punya dana begitu. Makanya kalau saran saya kalau memang NW ini pingin berbenah ini kita butuh sekjen yang muda begitu kan. Sekjen yang muda yang punya kualifikasi, kualitas, punya network yang bagus. Coba lihat PBNU yang sekarang Gus Yahya. Jadi kan Gus Yahya ini punya channel ke Gedung Putih, pernah ke Israel ya kan. Nah NWDI saya kira kita nggak kalah lah, ada TGB kan, beliau punya channel di Al Azhar dan di beberapa negara. Nah ini sekjen ini, jangan kemudian sekjennya lebih kolot daripada PB-nya gitu. Nah ini menurut saya kita perlu lah move on dari semua sekjen harus tuan guru, ini kan nggak harus kan, ini persoalan manajemen kan. Nah saya sih pinginnya sekjen itu harus ada yang muda begitu kan, yang muda yang punya inovasi, yang punya networking yang bagus ya. Baru kemudian kita bisa berbicara kontribusi. Ini kalau NWDI sendiri selalu oleng dalam setiap event begitu ya, tidak siap lah begitu. Ini kan susah, kasihan gitu. Jadi kita perlu berbenah lah. Ini saya kira mungkin masukan saya bahwa NWDI butuh pembenahan internal. Ya termasuk juga mungkin yang mengisi pos-pos penting ini. Tidak perlulah kita bergantung pada politisi, anak-anak muda yang kreatif ya, yang kemudian bisa membangun kerjasama. Karena bagaimanapun ketika kita bicara modal sosial kapital ini kan kita nggak bisa eksis tanpa ada jaringan. Siapa yang mau melirik kita jadi menteri, mau menjadi ini kalau kita nggak punya jaringan? Ya sama juga organisasi sekarang. Kalau organisasinya hanya merasa besar di Lombok misalkan, siapa yang mau melirik kan? Anda mau ngomong besar-besar tapi siapa yang peduli? Nah sekarang action inilah yang kemudian orang melihat begitu. Keluarnya seperti apa. Jadi perlu bangun jaringan, perlu membangun MOU. Saya kira langkah-langkah NWDI sudah banyak bekerja lah ya. Bagaimana ke depannya. Nah kita berharap juga sama dengan NW juga begitu. Jadi dua-duanya sama-sama maju, sama-sama membenahi internal, dan tujuan berorganisasi apa yang dikatakan oleh Maulana tadi itu, li'izil Islam wal muslimin, itu ini yang paling penting kan. Saya kira itu mungkin Mas Yani tanggapan saya. Ya. Mungkin statement terakhir Bung Yasni. Statement saya sebenarnya lebih ingin menyampaikan harapan-harapan tentang ya kalau misalnya menyambung tadi apa yang disampaikan sama Pak itu, NWD ini bakal gimana ke depannya, seperti apa ke depannya, apakah sama saja dengan ya dulu kita ber-NW. Ya sebenarnya kalau bahasanya Syekh TGB itu kita ber-NW melalui NWDI. Tapi tentu untuk cara-cara kita, metode-metode kita untuk menjalankan organisasi ini, kita berharap akan ada inovasi-inovasi dan gerakan-gerakan yang lebih inovatif itu, menggolkan agenda-agenda besar dari organisasi atau visi dari organisasi. Tadi itu jadi kalau saya sih ngelihat, saya berharapnya NWDI ini ke depan bisa mendasari agenda-agendanya, tindakan-tindakannya itu based on data. Ya, kita ini saat ini kita kayaknya lemah di masalah pendataan. Sementara di zaman saat ini orang mengatakan siapa memegang data maka dia akan betul, dia akan menguasai zaman itu atau konteks tersebut. Nah kita ini seringkali misalnya kalau mengadakan satu kegiatan-kegiatan atau misalnya program-program, jarang sekali kita melirik based on data.
tapi based on assumption. Jadi dari asumsi saja gitu. Ya. Tapi kalau misalnya melalui data itu akan jauh lebih terarah. Misalnya contoh, isu apa sih sekarang ini di masyarakat? Bukan dari asumsi ya, tapi based on data. Misalnya kalau mengentaskan kemiskinan, berapa sih masyarakat miskin? Misalnya mau memajukan pendidikan, berapa sih misalnya di madrasah kita NWD ini, berapa banyak mereka? Gurunya, kualitas gurunya bagaimana? Leadership para pimpinan lembaga pendidikannya itu seperti apa? Lalu kondisi santrinya bagaimana? SDM-nya bagaimana? Terus juga misalnya isu-isu kesehatan, apa peran yang bisa dilakukan di situ? Dan saya pikir NWDI bisa menempatkan dirinya sebagai mitra untuk pemerintah ya. Nah, jadi pemerintah di situ sebagai bisa kita katakan berjuang melalui jalur struktural, ya melalui NWDI ini kan berjuang melalui jalur kultural. Jadi kan tidak semua kadang isu-isu atau urusan masyarakat itu bisa selesai lewat jalur struktural. Tapi kadang justru bisa lebih efektif gitu diselesaikan melalui jalur kultural. Begitupun sebaliknya gitu. Jalur kultural kadang tidak selamanya efektif gitu untuk menyelesaikan masalah masyarakat, keumatan, tapi justru bisa diselesaikan melalui jalur-jalur struktural. Dan NWDI itu harus sepertinya udah dan kita bisa menyaksikan bahwa sudah memposisikan dirinya untuk sebagai mitra untuk membangun umat itu sendiri. Nah, selain based on data tadi, saya sih berharap gitu bahwa kita ini punya roadmap perjuangan tadi, roadmap organisasi. Gitu. Artinya gini, kapan kita mau punya kampus baru, kapan kita mau punya rumah sakit baru gitu. Terus dalam tahun berapa kita punya lembaga sosial berapa, punya lembaga pendidikan berapa, pada tahun berapa juga SDM kita ini sudah sampai ke level misalnya sudah terdidik misalnya di atas, punya S2 berapa, punya S3 berapa, punya tuan guru di bidang apa berapa, untuk perempuan-perempuan juga punya misalnya muslimat yang sudah bergelar doktoral. Kalau yang dulu kan mungkin isu-isunya perempuan nggak perlu berpendidikan tinggi, sekarang kan udah saatnya perempuan itu berpendidikan tinggi, dan itu tuh punya grand design dan roadmap yang jelas, dan agenda-agenda organisasi itu bisa terukur selanjutnya. Dan seperti bahasanya Bang Handi tadi, ini kan kita melihat TGW itu selalu punya gambaran visi sangat visioner, gambaran ide yang besar gitu. Dan jarang gitu loh kader-kader dan sekjen misalnya yang mampu menerjemahkan ide-ide beliau, yang akhirnya mengeksekusi ide-ide besar itu. Dan betul ya, sepertinya nanti orang-orang yang duduk di posisi PB ini juga harus betul-betul punya komitmen, bukan hanya mampu ya, tapi juga mau. Ini banyak yang mampu tapi kadang yang betul-betul mau mengeksekusi. Kalaupun misalnya iya, tapi belum efektif gitu kerja-kerjanya. Karena secara usia kan kita cukup matang saya pikir untuk bisa menjangkau, harusnya gitu, dari usianya ini kan kita terlambat perkembangannya dibandingkan dengan banyak kayak ormas-ormas FPI yang baru-baru udah menjamur. Terus itu ormas-ormas yang lain yang baru-baru tapi sudah menjamur, strategi-strateginya sepertinya perlu. Oke, pemirsa, demikian diskusi kita. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.